Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan pada malam hari ini boleh datang menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara seiman kami. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan dan juga untuk setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai waktu perenungan ini, sehingga firman yang ditaburkan ini boleh mengingatkan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, selamat malam. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Jika sudah, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana dia peroleh semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada suatu hari ada seorang anak muda, begitu ya, baru lulus dari sekolah teologi. Nah, sedangkan statusnya dia di dalam gereja itu, dia sedang menjalankan masa orientasi melayani di sebuah gereja. Lalu kemudian baru 1 tahun pelayanan, dia udah mulai berpikir pengen keluar dan mencari tempat pelayanan yang lain. Saat ditanya, "Kenapa? Kok kamu mau keluar dari gereja ini?" Lalu dia menjawab, "Gereja ini bukan ladang yang tepat buat gua. Ini gereja bukan tempat yang sesuai dengan gua," gitu. Boleh dikata ini tempat yang tidak sesuai dengan panggilannya. Ternyata dalam beberapa tahun ke depan, pemuda ini dia keluar, dan beberapa tahun kemudian dia pun telah berganti beberapa gereja. Jadi udah banyak gereja yang akhirnya dia keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Rupanya ia masih belum menemukan tempat atau gereja yang dalam tanda petik itu sesuai dengan panggilannya. Ia berulang kali merasa tidak cocok gitu ya sama gereja yang dia layani. Karena kenapa? Ternyata dia merasa kurang dihargai, dianggap masih terlalu muda. Siapa elu masih muda dan belum ada pengalaman. Dan boleh dikata dia sering direndahkan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang menyebabkan kemudian dia harus pergi. Dia harus keluar dari gereja dan lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Bapak Ibu sekalian, Yesus bisa saja memiliki perasaan yang sama dengan pemuda tadi. Di kampung halamannya, Nazaret, dia tidak mendapatkan penerimaan yang seharusnya. Sebuah ironi. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu mengajar di hari Sabat. Bapak Ibu sekalian, bagi sebagian orang Yahudi gitu ya, biasanya mereka memberikan izin atau akses memang kepada setiap laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk berbicara di rumah ibadat atau di sinagog. Dan atas undangan para pemimpin. Kita bisa lihat itu Bapak Ibu sekalian dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul dicatat juga. Nah Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca tadi, kita bisa melihat ketika Yesus datang ke Nazaret, orang-orang di sana merasa heran pada kemampuan dia, hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan Yesus. Keajaiban bagaimana dia melakukan begitu banyak mukjizat.
Sehingga hal tersebut memunculkan pertanyaan di antara mereka. Lah sumbernya dari mana? Kok bisa? Ini membuat mereka terkejut dan lantas kemudian membuat mereka menjadi heran. Mereka terkesan tetapi tidak tahu harus berbuat apa tentang Yesus. Dan tidak dapat menjelaskan sumber otoritasnya, kedalaman hikmatnya dan kekuatan yang ajaib itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca bagian ini, lantas kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mulai merendahkan Yesus. Karena yang mereka lihat adalah status Yesus. Itu apa? Sebagai seorang tukang kayu. Karena Yesus bukan berasal dari keluarga yang terpandang dan memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Yahudi. Sehingga muncul pemikiran, bagaimana mungkin seorang tukang kayu dengan status sosial yang rendah bisa memiliki otoritas yang hebat seperti itu. Mereka bingung. Bapak Ibu sekalian, sedikit gitu ya, saya jelaskan bahwa tukang kayu atau teknon dalam bahasa Yunani adalah istilah yang umum biasanya dapat merujuk kepada pekerja kayu, logam, atau batu. Tetapi kata teknon ini biasanya dipakai untuk mengerjakan kayu. Dan dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, di mana anak seorang tukang kayu pasti akan diajari lah untuk menjadi tukang kayu. Gitu. Dan dalam catatan Matius, dalam pasal 13 ayat yang ke-55, di sana Yesus dikatakan sebagai anak tukang kayu. Jadi kita bisa simpulkan dengan pasti bahwa Yusuf udah pasti tukang kayu gitu ya. Dan Yesus bekerja bersama dengan dia. Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat ternyata mereka itu menolak Yesus karena status sosial dan asal-usul Yesus yang sederhana. Mengapa bisa menjadi agennya Allah, memberitakan kerajaan Allah, sehingga mereka merasa cemburu, tersinggung. Bisa jadi mereka iri, karena Yesus bertindak dengan otoritas yang lebih besar daripada latar belakang keluarga dan status sosialnya. Mereka terus berusaha merendahkan Yesus dan menimbulkan prasangka-prasangka dalam pikiran orang untuk melawannya. Kendati meskipun mereka sudah menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Tetapi bagi mereka, semua hikmat dan mujizat tersebut tidak bernilai di mata mereka. Karena dia mungkin dianggap hanya mendapatkan pendidikan di dalam rumah. Tidak pernah berpergian atau belajar keluar begitu ya. Atau dididik di bawah bimbingan guru-guru besar mereka. Selain status sosial Yesus sebagai tukang kayu, mereka juga menggunakan hal lain untuk menghina Yesus. Ya ini rendahnya status saudara-saudaranya. Dia anak Maria, saudara dan saudarinya ada bersama kita. Dan kita tahu keluarga dan kerabatnya begitu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, walaupun mereka takjub akan pengajarannya, mereka kecewa terhadap orangnya. Mempunyai prasangka terhadapnya walaupun pengejaran itu sebenarnya sangat layak untuk diterima. Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab, kita udah seringlah melihat bagaimana Yesus itu ditolak. Dan orang banyak sering mempertanyakan otoritasnya ini dari mana. Mempertanyakan kualifikasinya, pendidikannya apa. Ini serupa dengan orang Farisi yang juga mempertanyakan otoritasnya Yesus. Dari mana dia bisa memperoleh ini? Tapi bagaimana respon Yesus terhadap mereka? Yesus tetap mau mengasihi mereka yang menghina mereka. Dan Yesus tetap melakukan kebaikan di antara mereka. Dan Yesus tetap fokus apa yang telah Tuhan ingin dia lakukan. Meskipun mereka merendahkan dia, menghina dia. Dan Yesus tetap berkeliling dari satu desa ke desa yang lain. Yesus tidak pernah berhenti di sana. Tetapi dia terus melakukan pelayanannya dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, kita lihat selama kita hidup di dunia ini, penolakan itu sangat mungkin besar terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin setiap kita yang hadir malam hari ini pernah ditolak, pernah dihina, direndahkan oleh orang lain. Dari kisah Yesus kita bisa melihat bagaimana orang-orang merendahkan Yesus.
menganggap Yesus seolah-olah menganggap diri mereka lebih better, lebih baik dibandingkan Yesus. Oleh karena itu, orang yang suka merendahkan orang lain biasanya menunjukkan sikap bahwa dirinya itu jauh lebih penting dibandingkan orang lain. Sehingga orang-orang yang suka merendahkan orang lain bisa dikatakan termasuk orang yang narsis, Bapak Ibu sekalian. Biasanya orang-orang narsis ini nggak hanya menganggap dirinya jauh lebih penting dari orang lain, tetapi mereka juga haus akan pujian dan tidak memiliki empati atau empatinya sangat rendah sekali. Namun di balik rasa percaya diri mereka yang kelihatannya luar biasa itu, terdapat satu sisi yang begitu rapuh dan mudah runtuh, bahkan hanya dengan satu kritikan. Bapak Ibu sekalian, beberapa ciri-ciri orang narsis. Misalnya, dia akan selalu menilai dirinya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dia akan compare dirinya dengan orang lain dan merasa dirinya paling tinggi. Menganggap dirinya superior, yang lainnya inferior. Tanpa ada pencapaian yang pantas sebenarnya. Sering melebih-lebihkan pencapaian dan bakat dirinya. Merasa ingin dipuji, ingin dikagumi. Merasa diri yang paling istimewa, kurang empati. Sering memanfaatkan orang lain dan memiliki perilaku yang arogan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa ciri orang narsis. Sehingga mudah sekali bagi mereka untuk merendahkan orang lain. Jangan heran. Oleh karena itu, kita yang hadir malam hari ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki karakter ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita direndahkan orang lain, ketika Anda dan saya mengalami itu, direndahkan orang lain, bahkan di depan umum, kita harus sadar Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang merendahkan kita, itu tidak mengenal siapa kita dengan sesungguhnya. Dia tidak kenal kita dengan baik. Karena apa? Karena saya yakin, orang yang kenal kita dengan baik, tidak akan pernah merendahkan kita. Dan dia akan menerima kita apa adanya kita. Kelebihan, kekurangan kita. Ketika kita bertindak dengan benar, entah itu dalam pelayanan atau apapun, dan kemudian kita direndahkan oleh orang lain, menurut saya cuek aja sih. Karena Bapak Ibu sekalian, hidup kita, kehidupan kita, bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Tetapi hidup kita didasarkan apa yang Allah katakan, Allah yang telah tetapkan tentang kita, yaitu anak-anaknya. Karena Allah jauh lebih mengenal kita dibandingkan orang lain. Tuhan bisa memakai kita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Asal usul kita tidak akan pernah membatasi Tuhan untuk memakai kita sebagai agennya Tuhan. Apapun status kita, Tuhan bisa memakai kita. Selama kita lakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang hanya akan melihat dari sisi luar, dari kehidupan kita. Dia hanya akan melihat fenomena dari luar. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. So, jangan khawatir dan takut kalau kita mungkin akan mengalami penolakan dan bahkan direndahkan oleh orang lain. So, jalanilah hidup kita dengan baik. Lakukan apa yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan. Jangan pusing dengan komentar orang lain. Ada satu fakta menarik Bapak Ibu sekalian. Hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Oleh karena itu, yang menjalani siapa? Kita. Kita yang menjalani bersama dengan Tuhan. Tetapi anehnya, orang lain yang mengomentari hidup kita. Bahkan hal-hal yang negatif yang belum tentu itu ada dalam diri kita. Jikalau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mencoba merendahkan kita dan menganggap kita biasa-biasa aja. Alah, lu kagak punya kemampuan lah, lu kagak bisa nyanyi, lu kagak bisa ngapa-ngapain. No worry Bapak Ibu sekalian. Ingat satu hal. Justru Tuhan lebih suka memakai Anda dan saya yang biasa-biasa aja. Yang ordinary.
tetapi untuk satu pekerjaan yang extraordinary, untuk satu pekerjaan yang luar biasa. Karena saya yakin dan percaya setiap kita dianugerahi talenta, Bapak Ibu sekalian. So, jangan khawatir jika ada orang yang merendahkan Anda dan menganggap Anda biasa-biasa aja. Karena itu, justru kita merasa diri kita biasa aja, justru itu sana Tuhan bekerja. Dan Tuhan akan memakai kita untuk pekerjaan yang extraordinary untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa lakukan itu bersama dengan Tuhan. Itulah kehidupan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Siapa Yesus? Sederhana. Orang kaya? Bukan. Tukang kayu? Yes. Status sosial rendah? Betul. Tapi kita melihat kehidupan dia melalui Kristus, misi Allah yang extraordinary itu tergenapi, yaitu apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itu terjadi, dan Tuhan pakai itu. So, jangan terlalu menghabiskan waktu dengan perkataan orang yang suka merendahkan kita. Selama kita benar di hadapan Tuhan, tetap fokus pada misi Tuhan yang telah Tuhan titipkan bagi kita. Sama seperti Yesus, dia tetap melayani, enggak baperan, enggak bawa perasaan. Tapi dia konsisten menjalankan misi Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada dia. So demikian juga kita, harusnya seperti itu. Mari kita fokus kepada apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ada seorang bernama Maria Dyer. Lahir pada tahun 1837 di ladang misi di Tiongkok. Di mana orang tuanya adalah misionaris pertama di sana. Kedua orang tuanya meninggal dunia ketika Maria masih kecil. Dan dia dikirim kembali pulang ke Inggris dan diasuh oleh pamannya. Namun kehilangan orang tuanya tidak membuat dia atau menghalangi hatinya untuk terus memberitakan Injil. Dan pada usia 16 tahun, bersama dengan saudara perempuannya, dia kembali ke China untuk bekerja di sekolah perempuan sebagai seorang misionari. 5 tahun kemudian, dia menikah dengan seorang yang bernama Hudson Taylor. Seseorang yang pasti bagi sebagian kita udah gak asing dengan nama ini. Bapak Ibu sekalian, pelayanan di ladang misi tentunya tidak gampang, tidak mudah. Karya Hudson dan Maria sering dikritik bahkan oleh orang Kristen lainnya. Pada satu titik Maria menulis demikian, mengenai penilaian dunia yang keras atau kesalahpahaman yang lebih menyakitkan dari saudara-saudara Kristen, saya biasanya merasa bahwa rencana terbaik adalah melanjutkan pekerjaan kita dan membiarkan Tuhan membela tujuan kita. Itu statement yang keluar dari seorang Maria. Sehingga dari 9 anak mereka, hanya 4 yang bertahan hingga dewasa. Dan Maria sendiri meninggal karena kolera pada usia 43 tahun. Di kuburannya tertulis kata-kata demikian. Baginya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dia mengutip Filipi 1 ayat 21. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan yang begitu luar biasa. Sebagai pengikut Kristus, kita akan ditolak, kita akan direndahkan, difitnah, dibenci. Dan semua itu kita harus siap hadapi. Sama seperti Kristus dan Maria. Tetapi ketika kita yakin dengan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, ketika kita yakin bahwa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetap lanjutkan pekerjaan itu untuk Tuhan. Jangan pusing dengan komentar orang lain. Lakukan pekerjaan misi yang Tuhan titipkan bagi kita. Dan biarkan Tuhan yang mengurus orang-orang seperti ini. Karena mereka sudah mendapatkan bagiannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, fokuslah atas apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kerjakan, nikmatilah semua itu di hadapan Tuhan. Selama kita benar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi,
Tuhan yang akan membela kita. Dan di situ kehidupan kita betul-betul bisa menjadi berkat dan bisa menggenapi misi Tuhan yang telah Tuhan titipkan bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Sebagai pengikut Kristus, kami sadar hidup kami terkadang harus menghadapi penolakan, direndahkan oleh orang-orang lain. Bahkan mungkin di dalam lingkungan sekitar kami, sesama orang Kristen. Tuhan, tolong kami, ajar kami yang hadir malam hari ini untuk boleh betul-betul melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jikalau kami yakin ketika kami bergumul dengan Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan menolong dan memimpin setiap kami dan memberikan kami kekuatan untuk melangkah dan fokus kepada apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami sadar kami adalah orang yang biasa-biasa aja. Tetapi satu sisi kami bersyukur ada anugerah Tuhan yang memakai kami untuk pekerjaan yang luar biasa. Kiranya kami boleh terus giat melayani Tuhan. Giat bekerja untuk Tuhan. Apapun konsekuensinya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain tentang diri kami. Tetapi kami yakin hanya Tuhan yang lebih mengenal siapa kami, bukan orang lain. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati setiap kami. Pakai kami dan kiranya kami terus bergumul di hadapan Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.